إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah Sunan Abi Daud. Kita masuk kepada hadis yang 111. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Khalid ibn Alqamah an Abdi Khair qala atana Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qad shalla fada'a bi tahurin faqulna ma yasna bit tahur wa qad shalla ما يريد إلا ليؤلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطست فأبرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. Berkata Imam Abi Daud, telah diberitakan kepada kami dari Musaddad, beliau berkata telah diberitakan kepada kami dari Abu Awanah, dari Khalid ibn Alqamah, dari Abdi Khair. Beliau mengatakan sesungguhnya Ali telah datang kepada kita dan beliau sudah sholat, dan Ali meminta untuk diambilkan bejana yang berisi air. Maka para tabi'in pada saat itu berkata Abdul Khair, ma yasna bit tahur wa qalla, apa yang hendak dilakukan oleh Ali dengan bejana ini? Sesungguhnya dia sudah sholat. Kemudian sebahagian lagi mengatakan ma yurid illa liyu'allimana, sesungguhnya dia tidak menginginkan sesuatu kecuali ingin mengajarkan kita tentang tata cara berwudu. Kemudian didatangkan kepada Ali bejana yang berisi air, dan watos itu juga bejana, tapi bejana kecil. Kemudian Ali pun beliau menuangkan dari bejana tersebut ke tangan kanan beliau, dan beliau mencucinya kedua tangan beliau tiga kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsar 3 kali. Beliau berkumur-kumur beristinsar dari satu tangan yang beliau mengambil air tersebut. Kemudian beliau membasuh wajah beliau 3 kali, dan beliau membasuh tangan kanan beliau 3 kali. Beliau membasuh tangan kiri beliau 3 kali. Kemudian beliau mengambil air di bejana tersebut, kemudian mengusap kepala beliau satu kali. Kemudian beliau membasuh kaki kanan beliau 3 kali dan membasuh kaki kiri beliau 3 kali. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang ingin mengetahui wudu Rasulullah SAW, maka seperti inilah wudu Nabi SAW. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang benar Ali itu Ali radhiyallahu taala anhu, karena sering kita jumpai di buku-buku, khususnya di buku terjemahan atau buku-buku hadis, sering disebut Ali karamallahu wajhah. Ali karamallahu wajhah. Ali dimuliakan oleh Allah wajahnya. Maksudnya adalah Ali ini bin Abi Thalib, beliau tidak pernah menyembah berhala, sehingga dikhususkan dengan kata karamallahu wajhah. Ini sebetulnya tidak benar. Pengkhususan sahabat Ali dengan kata karamallahu wajhah ini tidak benar.
Dan ini datang biasanya dari orang-orang Rafidhah, ya, dari orang-orang Syiah. Ya, mereka ketika menyebut Ali tidak menyebut radhiyallahu taala anhu, tapi karramallahu wajhah. Dan ini tidak benar. Semua sahabat kita katakan radhiyallahu taala anhu. Ya, semoga Allah meridai mereka. Ya, Allah meridai mereka. Maka tidak ada bedanya antara Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka tidak hanya Ali bin Abi Thalib saja yang tidak sujud dengan berhala. Abu Bakar pun tidak pernah sujud dengan berhala. Abu Bakar Siddiq beliau tidak pernah sujud dengan berhala. Maka ahlu sunnah mereka berdoa kepada sahabat semuanya sama dengan kata radhiyallahu taala anhu. Dan Ali ini salah satu khulafar rasyidin. Dan pada masa Ali ini masa fitnah yang luar biasa. Ya. Pada masa beliau terjadi fitnah yang sangat dahsyat. Ya. Ada dua fitnah yang besar, ada tiga fitnah pada masa Ali. Fitnah Nahrawan, orang-orang Khawarij, ya. Kemudian fitnah dalam perang Jamal dan fitnah dalam perang Siffin. Dan semua fitnah itu berasal dari sebuah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau dikepung oleh orang-orang dari luar kota Madinah. Ya. Orang-orang ini asalnya datang kepada Utsman mengadukan tentang perihal amir mereka di Mesir, tentang ketidaksukaan mereka terhadap amir mereka, gubernur mereka yang berada di Mesir. Kemudian Utsman bin Affan pun menerima aduan mereka. Kata Utsman, saya akan menyelesaikan masalah ini. Silahkan kalian balik, nanti saya akan selesaikan. Dan subhanallah, ketika di pertengahan jalan ada orang yang menyebarkan fitnah. Mereka mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan itu tidak akan mengganti amir tersebut. Malahan kalian kalau sampai ke Mesir kalian akan dipenggal semua, akan dipotong. Akhirnya orang yang mengadu ini pun berbalik. Akhirnya pun mereka mengajak massa yang dengan jumlah yang banyak, mereka menghukum Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan itu fitnah. Makanya sebagian ulama hadis, pertama kali dusta terjadi itu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagian ahli ilmu mengatakan pertama dusta itu terjadi pada masa Utsman bin Affan. Karena orang Arab dahulu mereka tidak dikenal dari perkataan mereka itu berdusta. Orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka tidak berdusta ketika berkata-kata. Mereka benar memiliki kejahilan banyak. Ya, mereka banyak hal-hal yang buruk pada mereka. Tapi sifat-sifat baik mereka juga banyak. Di antaranya mereka itu al-karam, orang yang mulia, ya, bersedekah, suka bersedekah. Kemudian di antara mereka juga tidak berdusta ketika berbicara. Makanya sebagian ulama mengatakan awal dusta itu terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka orang-orang ini pun balik kembali kemudian mengepung rumah Utsman. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib dan anak-anak beliau Hasan, Husain, Ibnu Umar, maka mereka pun membela Utsman, menjaga di pintu Utsman. Dan para sahabat pada saat itu kebetulan pada bulan haji. Pada saat itu sebagian besar pasukan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berada di luar karena penaklukan kota. Ya, karena dikirim pasukan kemana-mana membuka kota-kota. Ya, sehingga ibu kota itu kosong dari pasukan. Ya, karena pasukan itu semuanya di luar. Para sahabat berperang berjihad di luar semua. Ya, dan pada saat itu juga bertepatan pada musim haji. Sehingga pada sahabat yang banyak di kota Madinah mereka berangkat haji, termasuk di antaranya Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi SAW. Pada saat itu mereka berangkat haji, sehingga di kota Madinah itu sepi. Sampai sekarang kalau musim haji antum lihat ya kota Madinah itu sepi. Kalau tanggal 8, tanggal 9, sampai sekarang kalau kita sepi. Ya kalau sudah tanggal 9 Zulhijjah sepi, nggak seperti biasanya. Ya, itu zaman sekarang, apalagi zaman dulu sahabat berjihad dan sebagian sahabat berhaji. Maka sebagian sahabat itu rumah Utsman didesak oleh orang-orang yang mengepung ini, ingin mereka minta keadilan dengan Utsman. Maka dijaga oleh Ali dan anak-anak beliau. Maka Utsman melarang Ali dan anak-anak beliau untuk berjaga-jaga di rumahnya. Karena Utsman tidak ingin ada satu darah sahabat pun yang tertumpah. Beliau tidak menginginkan ada satu darah sahabat pun yang tertumpah.
maka tidak mau beliau. Maka disuruh Ali bin Abi Thalib, pada karena saat itu sahabat berdarah-darah karena menjaga rumah Utsman dari pemberontak ini. Maka Utsman pun menyuruh para sahabat itu balik ke rumahnya masing-masing. Maka ini perintah seorang Amirul Mukminin, perintah Amirul Mukminin harus ditaati. Maka Ali pun balik. Semua sahabat yang lain pun dilarang oleh Utsman berjaga di rumahnya, biarkan dari Utsman. Akhirnya ya situasi tidak terkendali. Ya, ada yang masuk dari rumah Utsman, kemudian ada yang menarik jenggot Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian ditegur oleh Utsman, sesungguhnya bapak mau dulu ini memuliakan jenggot ini. Kemudian tabiin ini pun menangis, dia keluar, tidak jadi dia ikut. Ya. Kemudian ya ada yang masuk dari atas rumah Utsman bin Affan, dari situlah dia membunuh Utsman bin Affan. Dan sampai saat itu istri Utsman pun membela dan terputus tangannya. Maka terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan itu masa-masa fitnah. Ya, karena masa-masa fitnah itu susah. Ya. Orang kalau sudah pada masa fitnah itu orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Makanya sikap kita itu kalau ada masa fitnah, kita tuh diam, tidak berkomentar, tidak berbicara, karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya sahabat itu, dan itu prinsip semua sahabat, ketika ada masa fitnah mereka diam. Karena as-sa'idu menjanabal fitan, orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Maka terbunuhlah Utsman pada saat itu, dan kota Madinah ini dikepung oleh pemberontak tersebut, sehingga dari sahabat di luar sana. Kemudian orang-orang yang memberontak ini, ya, yang mengepung ini, maka pada saat itu mereka ingin dijadikan ada seorang khalifah, ya, dan Ali tidak bisa menghukum orang ini, tidak mungkin bisa, karena banyak sekali yang ada yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian mereka mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, dan harus ada seorang Amirul Mukminin pada saat itu. Maka Ali pun diangkat. Ketika Ali bin Abi Thalib diangkat, ya, dan tersebar kepada para sahabat semuanya yang di medan peperangan, yang sedang berhaji, bahwasanya Utsman terbunuh. Dan ini pukulan berat bagi para sahabat. Bagaimana bisa terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Akhirnya pun para sahabat pun, ya, di antaranya Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau marah besar, ya, tentang peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Ali mau tidak mau dia harus jadi khalifah pada saat itu. Iya, karena harus ada khalifah. Maka Ali diangkat jadi khalifah pada saat itu, dan Ali tidak bisa menghukum karena kaum muslimin lemah pada saat itu. Maka Ali pindahkan ibu kota Madinah, dipindahkan ke Irak. Kenapa? Agar suasananya kondusif ibu kota tersebut. Karena Madinah nggak layak lagi saat itu menjadi ibu kota, ya, ibu kota pemerintahan kaum muslimin. Maka Ali menarik, nyuruh pemerintahan itu dipindah dengan beberapa tempat, akhirnya di Irak, ya, yang terakhirnya berpindah di Irak, ya. Ya, pada saat itu di Kufah. Maka terdengar berita ini, Ali memindahkan ibu kota di Kufah. Pada saat itu Aisyah sedang berhaji. Kemudian ya, Tolhah dan Zubair menemui Aisyah. Kemudian membicarakan tentang masalah pembunuhan Utsman bin Affan. Yang dibunuh ini bukan main, ya, seorang sahabat yang menikahi dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Ya. Maka Aisyah diberitakan oleh Zubair dan Tolhah untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Aisyah ingin Ali menghukum, ya, orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Tegakkan hukuman tersebut baru khilafah. Ya, Aisyah menginginkan, karena Aisyah tidak tahu keadaan yang terjadi di Madinah. Beliau berada di Mekah, tidak sadar, tidak tahu apa yang ada. Karena orang kalau tidak berada di satu tempat, dia tidak akan bisa tidak seperti orang yang berada di tempat tersebut. Pasti akan berbeda pandangannya. Seperti itu, orang kalau berbeda tempat, dia akan berbeda pandangannya. Dan Aisyah, ya, beliau kira bisa ditegakkan hukuman tersebut karena berada di kota di Madinah, dan Ali melihat tidak bisa. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Thalhah dan bersama para sahabat yang lainnya datang menuju Irak untuk meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk melakukan
qisas terhadap orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kemudian diutus oleh Ali Qaqqa. Ya, Qaqqa ini seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suaranya, kata Umar bin Khattab, suara Qaqqa ini lebih saya sukai daripada 1000 prajurit perang, suaranya saja. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas pada perang Qadisiyah ketika meminta bantuan kepada Umar bin Khattab, dikirim Umar cuma 3 orang saja. Saat minta ribuan, dikirim Umar 3 orang, di antaranya Qaqqa. Ya, dan betul karena Qaqqa ini Persia hancur gara-gara Qaqqa 1 orang. Ya. Maka ya, sahabat yang luar biasa. Maka Ali mengirim Qaqqa ya, bin Naufal ini, Qaqqa bin Amr, dikirim untuk berbicara kepada Aisyah. Akhirnya Aisyah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan mereka sepakat ya bahwasanya tidak ingin berperang. Aisyah cuma ingin ya di kisas hukum orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, baru beliau berbaiat. Intinya terjadi kesepakatan Aisyah dan Ali bahwasanya Ali menjelaskan akan ya dihukum orang tersebut ya, tetapi setelah kondusif ya ibu kota. Maka ketika pagi hari, dan kebetulan yang ikut bersama rombongan Aisyah ini adalah banyak juga orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin, dan orang munafikin inilah yang menggembos-gembosin di pasukan Ali dan menggembos-gembosin di pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga orang-orang munafikin ini pun bermakar. Di pagi hari kita serang mereka. Sebagian mereka menyerang Ali, sebagian mereka menyerang Aisyah. Sehingga Aisyah mengiranya pasukan Ali yang menyerang dia, dan Ali mengira pasukan Aisyah yang menyerang dia. Sehingga terjadilah peperangan yang pada saat itu disebut dengan perang Jamal. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha berada di atas onta-ontanya, dan subhanallah yang terbunuh pada saat itu bukan banyak sahabat, tetapi banyak orang-orang munafikin yang terbunuh pada saat itu. Sahabat yang mulia Zubair tahu dan Talhah tahu bahwasanya ini adalah makarnya orang-orang munafikin. Beliau keluar dari medan peperangan, beliau pergi keluar dari medan peperangan karena beliau tahu ini adalah makarnya orang-orang munafikin. Ketika beliau keluar, dikejar oleh orang munafikin, dibunuh dari belakang karena mereka takut bahwasanya ini akan ketahuan. Ya, matilah sahabat ini. Ya, pada saat itu sahabat yang ada melihat Aisyah ketika berada di atas ontanya, salah seorang sahabat tusuk onta tersebut. Ya, ketika ditusuk onta tersebut maka jatuh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu seketika berhenti peperangan karena Ummahatul Mukminin jatuh, ibunda kaum mukminin. Maka berhenti pada saat itu peperangan. Maka pada saat ketika itu pula berhenti semua sahabat berperang. Ya, maka Aisyah pada saat itu ya beliau tidak tahu ya ini adalah fitnah pada masa tersebut. Ya, Ali menyangka Aisyah menyerang, Aisyah menyangka ya bahwasanya Ali menyerang pasukan beliau, dan Aisyah tidak menginginkan peperangan, tetapi beliau ingin ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala tentang pembunuhan Utsman. Maka ini fitnah yang pertama, terjadi peperangan Jamal. Kemudian terjadi perang Siffin juga dengan Muawiyah bin Abi Thalib, kasus yang sama. Ya. Intinya semua sahabat ini sepakat tidak ingin berperang, cuma ingin menuntut agar peristiwa terbunuhnya Utsman itu ditegakkan. Yang akhirnya Ali bin Abi Thalib ketika bersepakat dengan Muawiyah, orang-orang Khawarij tidak setuju. Akhirnya mereka bersepakat ya bahwasanya Ali ini sudah keluar dari Islam. Ya, akhirnya ada seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Mulzim. Ya, bertiga orang berkumpul ya bersepakat ingin membunuh 3 orang sahabat, Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Ya, 3 orang ini sepakat ya, 3 orang Khawarij. Kemudian ada salah satu di antara mereka Abdurrahman ibnu Muljim, mereka ingin membunuh, kata Abdurrahman Muljim, Ali saya yang membunuhnya. Ya, kemudian Al-Barra ibn Abdullah dia mengatakan saya yang membunuh Muawiyah. Yang satunya saya yang membunuh Amr bin As. Maka 2 sahabat ini tidak terbunuh, alhamdulillah. Muawiyah dan Amr bin As selamat dari pembunuhan mereka. Tetapi Ali bin Abi Thalib, beliau ketika keluar dari rumahnya membangunkan kaum muslimin untuk sholat subuh, beliau ditikam oleh Abdurrahman ibn Muljim. Ya, akhirnya pun pada saat itu Ali radhiyallahu taala anhu ya dibawa oleh para sahabat di rumahnya, kemudian beliau meninggal. Abdurrahman ibn Muljim pun ditangkap oleh sahabat, kemudian diqisas, dibunuh. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali fitnah yang luar biasa.
fitnah antara sahabat dengan sahabat, ya, fitnah dengan orang Khawarij, ya, fitnah dengan Ali juga terfitnah, ya, orang-orang yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib sehingga menjadikan beliau sebagai Tuhan, ya, menjadikan beliau sebagai nabi, ya. Sehingga banyak sekali fitnah bermuncul pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka, ya, padahal Ali bin Abi Thalib terkenal dengan qada'nya beliau, ya, dengan hukuman qada'nya beliau. Maka permasalahan qada, permasalahan dalam pengadilan dan semacam itu, banyak para qadi itu, para hakim-hakim itu mengambil keputusan Umar dan Ali. Karena dua orang sahabat ini terkenal dengan masalah qada-nya. Ya, ini sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, pada masa beliau banyak sekali fitnah, bermula dari satu fitnah itu terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Baik. Kemudian kata Ali, ya, di sini beliau menjelaskan, Ali bin Abi Thalib di sini beliau menjelaskan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya beliau membasuh kedua tangan beliau tiga kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsar. Kata para ulama, berkumur-kumur dan istinsar ini, ya, hendaknya tidak dipisah, ya, tetapi bersamaan dengan tangan yang satu. Artinya dari satu tangan dia berkumur-kumur, kemudian dia masukkan airnya ke dalam hidung. Tidak dia pisahkan. Ya. Bukan dia berkumur-kumur baru dia beristinsyak atau beristinsyak dulu baru dia berkumur-kumur, tidak. Tetapi dengan satu tangan langsung dia berkumur-kumur dan beristinsyak. Ya. Sebagian Imam Ibnu Qayyim mengatakan separuh dari air yang tangannya itu untuk kumur-kumur, separuhnya lagi untuk istinsyak, ya. Dan semua hadis yang mengatakan dipisah antara kumur-kumur dengan istinsyak, maka hadisnya lemah. Yang benar adalah kumur-kumur dan istinsyak itu, ya, berasal dari satu tangan. Kemudian di sini Ali membasuh wajah beliau 3 kali dan membasuh tangan kanan beliau 3 kali dan membasuh tangan kiri beliau tiga kali. Ya. Dikatakan para ulama bahwasanya membasuh tangan 3 kali, membasuh kanan 3 kali dan membasuh kiri 3 kali maksudnya adalah diselesaikan dulu bagian kanan, bukan ganti-gantian. Kanan sekali, kiri sekali, kemudian kanan sekali, kiri sekali, tidak. Tetapi diselesaikan kanan dulu. Kanan Anda basuh 3 kali, selesai baru dia membasuh tangan kirinya 3 kali. Bukan saling gantian. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan, ya, membasuh tangan itu dimulai dari ujung kuku sampai ke siku. Ada permasalahan di sini. Apakah sah wudu seseorang kalau seandainya di kukunya itu misalnya banyak kotorannya sehingga menghalangi air wudu tersebut sampai? Karena ada sebagian orang kadang-kadang kukunya panjang, kemudian di dalam kukunya berisi kotoran, dan sehingga kotoran ini menghalangi sampainya air, Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang benar bahwasanya jika seandainya di kuku orang tersebut ada kotoran, yang mana kotoran ini menghalangi air sampai, maka insya Allah ini dimaafkan dan wudunya sah. Ya, insya Allah ini dimaafkan karena ini sesuatu yang sedikit dan ini dimaafkan di dalam syariat, ya, di dalam syariat. Ya. Kemudian di sini Ali bin Abi Thalib beliau mengusap kepala beliau 1 kali. Ya. Saya juga sering menjelaskan beda usap dengan membasuh. Ya, kalau membasuh itu kita mengambil air di keran, kita ambil, kita tampung dengan tangan kita alirkan. Itu membasuh namanya. Kalau mengusap itu kita ambil air di keran, ya, kemudian kita buang air tersebut, kemudian apa yang masih tersisa di tangan kita itu namanya mengusap. Ya, sehingga beda antara mengusap dan membasuh. Dan kepala itu diusap. Yang diusap itu adalah kepalanya. Jadi sebagian orang itu kadang-kadang dia mengusap cuma rambutnya, maka betul-betul kepalanya disentuh ke kepalanya, bukan bebayinya di atas rambutnya, tetapi kepala yang betul-betul diusap. Dan ulama mengatakan berapa batasan kepala ini diusap?
ya, berapa batasan kepala ini diusap, maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini hendaknya semua kepala kita ini diusap. Hendaknya semua kepala kita ini diusap. Kalau seandainya ada saudara kita muslim, dia tidak mengusap sebagian kepala, maka kata para ulama minimal ya ubun-ubunnya itu sudah diusap ya. Ya, ubun-ubunnya itu diusap ya, berdasarkan perbuatan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar beliau pernah berwudu, kemudian beliau usap ubun-ubun beliau. Adapun yang hanya mengusap beberapa helai rambut, ini pendapat yang paling lemah ya. Maka hendaknya kita berwudu tersebut mengusap seluruh kepala kita. Jangan diusap cuma sebahagian ya, cuma beberapa helai rambut. Dan ini pendapat yang paling lemah dalam masalah ini. Kemudian para ulama juga berselisih tentang mengusap daun telinga ya. Apakah telinga itu wajib diusap ataukah tidak ya. Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan telinga itu wajib diusap ya, telinga itu wajib diusap berdasarkan keumuman ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, usaplah kepala kalian. Kata Imam Ahmad, telinga itu bagian dari kepala, maka dia masuk di dalam ayat ini. Sebetulnya pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah telinga itu hukumnya sunnah saja diusap. Telinga itu hukumnya sunnah diusap. Kenapa sunnah? Karena Imam An-Nawawi dan Imam At-Tabari menukil ijma' dalam masalah ini. Bahwasanya ulama sepakat bahwasanya telinga itu diusap. Adapun di dalam ayat tersebut betul telinga itu bagian dari kepala, tetapi tidak menunjukkan bahwasanya wajibnya diusap. Tetapi menunjukkan istihbab ya, bahwasanya disunnahkan untuk diusap. Sehingga kalau seandainya ada orang berwudu kemudian dia kelupaan mengusap daun telinga, ya dia kelupaan mengusap daun telinga, apakah sah wudunya? Sah wudunya. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Ya. Kenapa? Karena mengusap daun telinga itu hukumnya sunnah. Maka afdalnya ketika Anda mengusap kepala Anda usap juga ya daun telinga Anda. Kemudian beliau menjelaskan di sini, kemudian beliau membasuh kaki kanan beliau 3 kali dan kaki kiri beliau 3 kali. Dan ini sama seperti membasuh kedua tangan. Dibasuh dulu kakinya 3 kali yang kanan, selesai baru dia basuh kaki kirinya 3 kali. Kemudian ya Ali mengatakan barang siapa yang ingin melihat wudunya Nabi SAW maka seperti ini ya. Maka seperti inilah tata cara wudunya Nabi SAW. Oleh karena itu ya, Imam Abi Daud di sini akan menyebutkan kepada kita bagaimana tata cara wudu Nabi SAW. Hadisnya semua mirip-mirip ya, hadisnya semuanya mirip. Kenapa? Karena begitu banyak sahabat yang menukil sifat wudu Nabi SAW. Dan ini faedah menjelaskan kepada kita banyak perbuatan Nabi pada perkara-perkara besar seperti wudu, sholat, haji ya. Maka Nabi tidak berbicara langsung, tetapi yang menukil itu adalah sahabat. Menukil itu adalah sahabat ya. Seperti misalnya di dalam sholat, Nabi tidak pernah mengatakan kepada kita ya, kalau sholat itu jari jemarinya sujud semacam ini ya, ruku itu jari jemarinya semacam ini di lutut. Tidak pernah Nabi menjelaskan secara detail. Tetapi Nabi hanya mengatakan kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Seperti itu pula ketika berhaji. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan secara detail berhaji secara perkataan, tetapi beliau hanya mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara berhaji. Yang menjelaskan wudu Nabi, yang menjelaskan sholat Nabi, yang menjelaskan tata cara haji Nabi SAW itu semuanya sahabat.
Semuanya sahabat. Sahabat ketika mendengar tersebut, mereka perhatikan bagaimana cara wudhu Nabi, mereka perhatikan bagaimana cara sholat Nabi, mereka perhatikan bagaimana cara haji Nabi, mereka perhatikan secara detail. Akhirnya dinukil oleh sahabat dengan cara detail. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW tidak banyak berkata-kata? Karena ya, orang kalau dicontohkan dengan perbuatan, maka dia akan terjaga. Ketimbang seseorang dicontohkan dengan hafalan. Maka kalau kita mencontoh dengan perbuatan, kita contohkan orang tersebut dengan perbuatan, maka orang yang akan melihatnya mudah mengingatnya. Ketimbang saya mendikte Anda, ya kayak gini dengan perkataan, maka orang itu akan susah untuk mengingat. Tetapi dengan perbuatan, orang itu mudah mengingat dan mudah menceritakan. Makanya kata para ulama, perbuatan itu subhanallah kadang-kadang menafsirkan, ya, mengutarakan. Mungkin kalau diutarakan dengan perkataan 1000 kalimat tidak cukup, tapi dengan satu perbuatan kita bisa mengutarakan 1000 perkataan yang tidak bisa kita ucapkan. Dan ini penting, ya. Perbuatan ini penting dalam segala hal, ya, dalam Anda bermuamalah sama orang, ya, maka ya kita itu perbanyak perbuatan yang bagus, bukan perbanyak perkataan, ya, omong kosong, ya. Karena orang itu lebih melihat, masyarakat itu lebih melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita ucapkan, ya. Makanya antum, ya, kalau belajar agama pulang di masyarakat, yang orang lihat itu habis kajian antum belajar apa? Tidak itu dilihat orang. Tetapi yang dilihat orang, antum ini salam apa enggak? Antum ini sholatnya di mana? Seperti apa hubungannya dengan tetangga? Itu yang dilihat orang. Orang tidak akan pernah bertanya tetangga antum, tadi pian belajar apa? Belajarnya, apa faedah yang pian dapat? Karena orang bertakwa pian kayak itu. Tetapi yang ditakuni orang adalah, dilihat orang adalah akhlak kita. Ya, akhlak kita. Ya, orang itu menilai seseorang itu baik dan buruknya, biasanya penilaian masyarakat itu adalah akhlaknya saja. Melihat, si Dini salah berarti bagus. Si Dini minus sakit gigi terus berarti kada bagus, kada mau salah. Ya, jarang salam si Dini. Berarti orang menilai sangat simpel masyarakat itu. Menilai manusia itu sangat simpel. Akhlaknya bagus orang. Ini walaupun pemikirannya sesat. Itu penilaian orang awam. Maka jangan sampai orang di luar Ahlussunnah itu mereka bisa menampakkan pada manusia akhlaknya bagus, kita tidak bisa. Ya, maka Ahlussunnah itu harus dia menampakkan akhlaknya terdepan. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima kalimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu tidak hanya etika, semuanya. Akhlak itu mencakup semuanya. Dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, dalam bermuamalah, itu mencakup semuanya akhlak. Maka keliru orang akidahnya bagus, kemudian pemahamannya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Betul-betul katanya tidak benar, selalu menyakitkan hati. Kalau sidin berpendek cetus benar, ya. Ulun kalau melihat sidin ini anak bermameja. Ada sebagian orang kadang-kadang kalau ngomong yang mendengarkan anak-anak kabur. Anak kabur kadang kalau ditarik sidin terus mendengarkan pendidikan sidin. Iya. Kenapa? Jangan sampai kita memiliki akhlak yang semacam demikian. Maka kalau kita berkata, katakan yang baik. Maka masyarakat itu yang dilihat oleh mereka adalah akhlak. Ya, akhlak. Maka dia kalau melihat orang ini baik akhlaknya, dia akan katakan baik. Dia melihat orang ini akhlaknya tidak bagus, maka dia katakan tidak bagus. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat beliau. Beliau mencontohkan perbuatan langsung dinukil oleh para sahabat. Ya. Maka sifat sholat Nabi ya dinukil oleh semua sahabat dengan detail. Sifat haji Nabi SAW dinukil oleh semua sahabat dengan detail. Tanpa Nabi SAW mendiktekan. Maka seperti pula kalau kita mengajar anak kita apa macam, maka anak itu sifatnya meniru. Meniru apa? Meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Ya. Maka Anda nggak usah banyak berbicara. Kamu lakukan ini, lakukan ini. Contohkan di depan anak itu akhlak yang baik, dia akan meniru. Dia otomatis spontan dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka itu perbuatan itu sangat berdampak, sangat berpengaruh pada manusia. Baik. Kita lanjutkan. Haddatsana Al-Hasan ibni Ali Al-Hulwani
قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلى علي رضي الله تعالى عنه الغداء ثم دخل الرحبة فدأ بماء فتى الغلام بإناء فيه ماء وطست قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يد اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنسق ثلاثا ثم ذاق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مس رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ذاق الحديث نحوه. Berkata Imam Abi Daud, telah diberitakan kepada kami dari Hasan ibn Ali al-Hulwani, beliau mengatakan telah diberitakan kepada kami dari Husain ibn Ali al-Ju'fi dari Zaidah, beliau mengatakan telah diberitakan kepada kami dari Khalid ibn Alqamah al-Hamdani dari Abdi Khair, beliau mengatakan sesungguhnya Ali radhiyallahu taala anhu beliau salat di waktu subuh, kemudian beliau masuk tempat beliau, rumah beliau, kemudian beliau meminta diambilkan air, kemudian datang seorang laki-laki membawakan air di dalam bejana. Kemudian Ali pun mengambil bejana tersebut dengan tangan kanannya, kemudian beliau menumpahkan ke tangan kirinya dan beliau membasuh kedua tangan beliau 3 kali dan memasukkan tangan kanan beliau ke bejana, kemudian beliau berkumur-kumur 3 kali, beristinsyak 3 kali. Kemudian dikatakan oleh rawi di sini hadisnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Awana. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib mengusap kepala beliau dimulai dari bagian depan sampai ke belakang sekali, dan hadisnya seperti hadis yang di atas. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini juga hadis yang sama dari hadis yang pertama tadi yang kita bacakan, berbicara tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada tambahan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, beliau ketika mengusap kepala beliau mengusapnya memulai dari depan terus ke belakang. Ya. Maka di sini ada penjelasan lebih detail tata cara mengusap kepala ketika berwudu. Yaitu Ali bin Abi Thalib mencontohkan beliau mengusap dari depan sampai ke belakang. Tapi Ustaz, apa hukumnya kalau seandainya orang tersebut mengusap dari belakang ke depan? Ya, apa hukumnya? Boleh apa tidak? Ya boleh saja. Tetapi dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Apakah wudunya sah? Wudunya sah. Tetapi yang afdalnya adalah seseorang itu mengusap dari depan ya sampai ke belakang, kemudian dia kembalikan. Maka semacam ini tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga di dalam hadis ini dijelaskan ya bahwasanya ya Ali bin Abi Thalib ya, dan hadis sebelumnya beliau membasuh kedua tangan beliau sebelum beliau ya membasuh wajah beliau. Ulama sepakat bahwasanya membasuh tangan ketika berwudu ini hukumnya sunnah. Membasuh tangan ketika berwudu ini hukumnya sunnah. Ulama sepakat. Kecuali dalam satu keadaan ketika dia bangun malam. Ketika dia bangun malam atau ketika dia bangun dari tidur malamnya kemudian ingin berwudu, di sini dia membasuh kedua tangannya hukumnya wajib ya, hukumnya wajib sebelum dia memasukkan ke dalam bejana. Baik. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya bangun malam ya atau bangun dari tidur malam ingin berwudu? Maka hal yang pertama kali Anda basuh kedua tangan Anda. Ini yang pertama yang wajib. Setelah itu baru Anda membasuh kedua tangan Anda untuk sunnah wudu. Ya, jadi dua kali. Pertama kali Anda membasuh apa? Bangun dari tidur malam tersebut, ya. Kemudian kalau Anda berwudu maka sunnahnya apa? Sebelum membasuh, sebelum berkumur-kumur dan beristinsyak Anda membasuh kedua tangan Anda. Tapi kalau seandainya Anda mencukupkan basuhan yang pertama, tidak ada masalah. Ya, sebelum Anda berkumur-kumur istinsyak, Anda mencukupkan basuhan yang pertama ketika bangun dari tidur, Anda basuh kedua tangan Anda. Dan ini hukumnya wajib. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadri aina batat yaduhu. Karena seseorang itu tidak tahu tadi malam di mana tempat tangannya
tinggal, maka disuruh oleh Nabi untuk membasuhnya. Dan saya pernah sebutkan, ya, ada orang ya mengingkari hadis ini, ya, kemudian Allah hukum dia tangannya itu masuk ke dalam pantatnya, tidak bisa dia keluarkan. Karena dia mengatakan, saya tahu di mana tadi malam tempat tangan saya bermalam. Akhirnya Allah hukum tangannya itu masuk ke dalam duburnya. Maka membasuh tangan ini para ulama sepakat hukumnya sunnah kecuali satu keadaan. Ketika seseorang itu bangun dari tidur malamnya. Kalau dia bangun dari tidur malamnya, maka dia harus membasuh tangannya. Kalau dia mencukupkan membasuh tangan ini, kemudian langsung dia berkumur-kumur dan beristinsyak, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia basuh lagi untuk berwudu, maka ini tentu lebih baik. Ini tentu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ini sudah ada belum? Sudah. Oh, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Baik Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya setelah ini hadis-hadis juga hadis dari Ali bin Abi Thalib, tetapi hadis-hadis yang disebut oleh Imam Abi Daud ada beberapa hadisnya yang salah. Di sini ingin beliau jelaskan, tapi insyaallah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya tentang masalah hadis Ali bin Abi Thalib. Karena hadis Ali tentang sifat wudu Nabi ini banyak riwayatnya, banyak jalurnya. Di antara jalur-jalur tersebut ada jalur yang keliru, jalur yang salah. Makanya dinukil oleh Imam Abi Daud di sini agar orang tahu mana jalur yang benar, mana jalur yang salah hadis Ali tentang sifat wudu Nabi SAW. Tapi insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, mungkin ada yang bertanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum bulan tutup. Yang bertanya lah.
Baik. Ini jawab pertanyaan kertas dulu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah boleh kami melihat praktek wudu di sini langsung? Jazakumullah khairan. Insyaallah nanti kalau selesai bab wudu nanti kita praktekkan. Bahasa saya kan masjidnya lah. Baik. Nanti insyaallah kalau selesai bab wudu nanti kita praktekkan ya tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Afwan Ustaz, izin bertanya, apabila kita mencuci dan saat selesai mandi ingin berwudu, apabila kita mandi dan saat selesai mandi ingin berwudu, bolehkah berwudu dalam keadaan telanjang dan apa hukumnya? Boleh, tidak ada masalah. Seseorang berwudu dalam keadaan dia tidak menutup auratnya maka tidak mengapa. Tidak ada larangan dalam hal ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila kita sedang berwudu dan di samping kita berwudu juga, tapi di setiap membasuh bagian badan membaca ayat-ayat yang belum pernah saya melihat dan mendengarnya. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila kita teman tersebut melakukan hal tersebut? Bolehkah kita menegur dan bagaimana cara adab dalam menegurnya? Jazakumullah khairan. Ya, tidak ada bacaan-bacaan tertentu tentang setiap kali anggota wudu. Ada hadis-hadis palsu dalam masalah ini. Ya, ada anggota wudu membasuh tangan baca ini, basuh tangan kiri baca ini. Ada hadis palsu dalam masalah ini. Tidak ada hadis yang sahih. Maka bagaimana cara menegurnya? Maka cara menegurnya tentu kita perhatikan ya kaidah dalam masalah ingkar munkar. Karena dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak dianjurkan, maka ini adalah perbuatan munkar. Dan mengingkari kemungkaran itu, kalau kita ingkari kemungkarannya hilang, maka ini dianjurkan. Ya, kita mengingkari, menegur dan kemungkarannya hilang, ini dianjurkan. Tapi kalau seandainya kita menegur malah sidin menjadi-jadi, yang asalnya bagaimana buku kiak sidin misalnya, ya makin menjadi-jadi sidin, atau sidin sarik kadang mau lagi, maka kondisi semacam ini mungkin tidak diingkari terlebih dahulu. Ya, mungkin dipahamkan tata cara wudu ya sunnah, ya mungkin ya berkawan non sidin, ya menyapa sidin, kemudian pelan-pelan dicontohkan wudu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bid'ah itu sebetulnya bisa kita musnahkan, bisa kita lenyapkan dengan cara mencontohkan yang benar. Kalau Anda mencontohkan yang benar, walaupun tidak Anda bantah bid'ah tersebut, maka bid'ah itu akan hilang. Iya. Maka sebetulnya kita ingin mengatakan misalnya, contoh misalnya, kita ingin mengatakan azan, ya, ketika tarawih itu bid'ah misalnya. Azan di waktu tarawih itu bid'ah misalnya. Ada orang azan. Maka cukup Anda mempraktekkan bahwasanya jangan azan di waktu tarawih. Maka praktekkan sunnah di hadapan orang, maka akan hilang bid'ah tersebut. Ya, maka ini rumusnya. Setiap sunnah itu yang ditegakkan, maka ada bid'ah yang di situ kita matikan. Maka setiap yang menjalankan sunnah pasti ada bid'ah yang pengen matikan. Ya, ada bid'ah yang pengen matikan. Maka semakin banyak orang mengerjakan sunnah, maka bid'ah itu semakin banyak mati. Makanya orang yang ahli bid'ah itu benci sekali sama orang yang menjalankan sunnah. Berusaha dia ingin apa? Mengganggu Anda agar Anda kok konsen sama dia. Anda antum konsen saja terhadap sunnah yang antum kerjakan. Maka setiap sunnah yang antum kerjakan, maka di situ antum mematikan bid'ah. Karena tidak mungkin ada sunnah kemudian dalam waktu bersamaan muncul bid'ah yang sama. Ketika Anda hidupkan sunnah ini, maka bid'ah ini akan tenggelam. Ya. Maka sebetulnya membantah bid'ah itu kalau perlu saja. Kalau perlu, pada asalnya Anda praktekkan sunnah, sudah bid'ah itu mati. Ya. Maka jelaskan kepada orang itu mana yang benar. Ya. Yang benar semacam ini tanpa Anda jelaskan ini salah loh. Ini gini, misal contoh, Anda ingin menjelaskan, Anda menganggap talafut niat ketika sholat itu salah misalnya. Maka cukup Anda jelaskan kepada dia kalau sholat itu sunnahnya kita langsung bertakbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Sunnahnya demikian, gini-gini. Maka orang itu dengan sendirinya dia akan paham, oh ternyata langsung takbiratul ihram. Tanpa Anda jelaskan, oh ini kededa dalilnya, ini apa talafut niat ini pendapatnya, namun tanpa Anda perlu jelaskan demikian. Anda jelaskan sunnah, maka orang akan paham. Orang akan paham. Si dinistri ngalih pemahaman kayak itu ada paham-paham, harus ditembak langsung, hanya paham. Maka ini kasus sebagian orang, tapi pada asalnya kebanyakan orang kalau Anda jelaskan demikian ini sudah paham.
tanpa kita membantah. Apakah boleh membantah? Boleh. Kalau ada hajat, maka boleh silahkan. Tapi pada asalnya maksud saya secara umum kita jelaskan sunnah orang itu dengan sendirinya dia akan meninggalkan bid'ah. Ada yang bertanya langsung? Ya, silahkan. Kalau terkait jenggot Ustaz, Nggih. itu dibasahi atau enggak? Nggih. Kalau dibasahi waktunya kapan? Ya. Jazakumullah khair. Jenggot itu apakah dibasuh apa tidak? Maka ketika berwudu, jenggot itu dibasuh bersamaan dengan muka. Ya, bersamaan dengan muka. Karena walaupun jenggot ini dia adalah keluar dari batasan wajah, ya, tetapi dia ya ikut ya di dalam ya bagian wajah. Maka jenggot itu ya kita basuh dia bersamaan dengan muka, ya dengan muka. Adapun di dalam jenggot ini tidak wajib. Tapi kalau Anda ingin memasukkan air ke dalam jenggot ini tidak ada masalah, tapi tidak wajib. Tapi ketika Anda membasuh muka, Anda basuh bersama dengan muka tersebut Anda membasuh jenggot Anda. Adapun yang di dalam jenggot ini tidak wajib. Ya tidak wajib. Karena hadis tahlilul lihyah, menyela-nyela jenggot, ini hadisnya lemah. Ya, hadis tahlilul lihyah, menyela-nyela jenggot itu hadisnya lemah. Sehingga ketika Anda membasuh jenggot itu dibasuh bersamaan dengan muka. Adapun yang di dalam sini tidak wajib. Ya, wallahu taala alam. Baik. Nggih, silakan. Apa? Oh. Berapa muatannya ya? Nggih. Beliau menanyakan berapa muatan bejana yang berisi yang didatangkan tadi. Disebutkan tadi tos. Tos itu adalah bejana yang kecil. Ya, bejana yang kecil berisi air, ya. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, Nabi SAW beliau berwudu dengan satu mud. Satu mud itu, satu tangan ini satu mud namanya. Maka sebetulnya kalau berzakat fitrah itu sebetulnya satu sok, 4 kali kayak gini itu satu sok namanya. Ya, jangan pakai tangan anak piang, karena sedikit hasilnya. Ya, tapi tangan kita, ya satu sok. Ini sebetulnya satu sok itu satu mud semacam itu. Nah, Nabi berwudu itu satu mud, satu kayak gini. Ya, cuma ini aja. Tetapi sudah dijelaskan bahwasanya bukan sunnah itu satu mudnya, bukan. Tapi maksud Nabi berwudu satu mud itu agar orang tersebut menggunakan air secukupnya sesuai dengan keperluannya. Tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Bukan sunnahnya satu mud, tidak. Sunnahnya adalah Anda menggunakan air secukupnya sesuai dengan keperluan Anda, tidak berlebihan. Karena tentu berbeda wudunya orang yang gemuk, besar, lebar badannya dengan orang kurus kecil. Pasti penggunaan airnya berbeda. Orang yang gemuk besar itu pasti menggunakan air lebih banyak karena kebutuhannya lebih besar, ya, ketimbang orang yang kurus kecil. Ya, tentu berbeda. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bukan berapa ukuran airnya, tetapi kita menggunakan air itu sesuai dengan keperluan kita. Ya. Tidak boros, tidak berlebihan semacam itu. Ya. Adapun isi bejana yang di bawah itu ada bejana yang kecil, bejana yang berisi kecil, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi? Oh, ini, silakan. Kenapa? Oh iya. Bolehkah mandi itu sebagai wudu? Maka kalau mandi itu diniatkan sebagai wudu, maka dia harus tertib. Nah, masalahnya kalau mandi kan kada tertib, ya kecuali kan basuh muka dulu, tangan, ya, ngusap kepala, nah baru kada apa-apa. Tetapi kan di antara satu wudu itu adalah tertib. Ketika Anda membasuh, maka Anda akan membasuh apa? Kepala dahuluan, ya, kepala dahuluan, dan ini menyelisih tertib, ya. Maka mandi itu menjadi penggugur wudu kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib gugur wudunya. Maka kalau seandainya Anda mandi wajib tidak perlu lagi berwudu. Kenapa? Karena hadas kecil itu masuk dalam hadas besar. Jadi kalau sudah hadas besarnya dihilangkan, otomatis hadas kecilnya juga hilang. Ya. Maka yang menggugurkan wudu itu cuma mandi wajib. Anda ketika mandi wajib, ada mandi biasa itu tidak menggugurkan kewajiban wudu. Tetap orang itu disuruh berwudu karena wudu itu ada tertibnya semacam itu. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi? Ya.
Iya, kuku yang panjang. Kuku yang panjang, ya sebagaimana yang belum jelaskan tadi, ya kotoran yang ada di kuku tersebut, ya maka insya Allah itu tidak menjadikan wudhunya tidak sah. Ya itu sesuatu yang dimaafkan. Kata Syekh Islam Taimiyah itu yu'fa an yasir, ya itu dimaafkan. Ya sedikit sesuatu yang sedikit menempel, menghalangi air wudhu itu dimaafkan. Atau ada cat misalnya di tangannya sedikit, maka itu dimaafkan. Mungkin kita bertanya, sedikit itu seperti apa Ustaz? Karena berbeda ukuran dikit pirang maupun dikit ulut, ya. Maka sedikit itu dijelaskan oleh para ulama, sebagian itu menyebutkan dengan qadrul dirham. Qadrul dirham itu uang logam, tahu uang logam? Maka kata para ulama kalau lebih dari uang logam itu sudah dikatakan banyak. Ada seukuran dengan uang logam, ya, maka insya Allah itu dimaafkan. Ini uang logam yang mana? 100 bahari kah 100 wahidi kan? Ya. Maka ya uang logam yang ma'ruf, ya dulu tuh dirham tuh kecil, ukuran dirham tuh dulu kecil, ya maka seukuran itulah, ya. Taib. Apa benar Ali adalah sahabat yang paling berilmu dan mendapatkan julukan kunci pintu ilmu? Ini hadisnya dispalsu, tidak ada asalnya. Ya. Ali pintu ilmu ini salah, ya ini tidak ada asalnya hadis ini. Kemudian bab wudu dan Ali sahabat yang berilmu, ya sahabat yang berilmu, ya di antara sahabat-sahabat dan termasuk sahabat yang paling banyak berfatwa, sahabat yang paling banyak berfatwa, Ali bin Abi Thalib, ya. Maka di antara Imam Ibn Hazm mengkelompokkan Ali bin Abi Thalib di antara sahabat yang muksirina bil fatwa, yang paling banyak berfatwa. Karena Ibn Hazm membagi sahabat itu, ada sahabat yang paling berbanyak berfatwa, ada yang pertengahan fatwanya, ada yang jarang berfatwa. Maka di antara sahabat yang paling banyak berfatwa itu adalah Ali bin Abi Thalib. Enggak Ali saja, banyak sahabat yang banyak berfatwa. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian bab wudu ini di kitab-kitab lain pun dibahas. Apa dalil Sunan Abi Daud ini lebih rajih dari kitab lainnya? Maksudnya, saya tidak mengatakan Sunan Abi Daud ini lebih rajih dari kitab lainnya, tetapi Sunan Abi Daud ini adalah yang paling detail dalam menjelaskan hukum-hukum fikih. Ya, jadi para fuqaha ahli fikih itu semuanya tidak terkecuali semuanya, kalau mereka berdalil dengan fikih itu pasti mereka berdalil dalam kitab Sunan Abi Daud. Pasti mereka mengambil dalam kitab Sunan Abi Daud. Karena Abi Daud ini merincikan setiap permasalahan, dan ini kekhususan Sunan Abi Daud. Makanya kalau orang ingin melihat buku fikih hadis, maka fikihnya Sunan Abi Daud. Maka tidak ada para fuqaha kecuali semuanya pasti merujuk kepada kitab Sunan Abi Daud. Karena kitab Sunan ini emang disusun oleh Imam Abi Daud memuat tentang hadisul ahkam, hadis-hadis tentang masalah hukum, baik itu jalur periwayatannya, lafaznya, semuanya disebutkan di sini. Maka ini inti, ya, kunci dari semua permasalahan fikih terdapat dalam Sunan Abi Daud. Tetapi kita tidak mengatakan walaupun dia marja, dia sempurna, tidak. Pasti ada saja beberapa hal yang tidak ada dalam Sunan Abi Daud. Tetapi secara umum orang pasti kembali kepada Sunan Abi Daud. Baik. Bagaimana kalau kita ragu jumlah rakaat sholat dan sudah berdiri, setelah berdiri baru yakin bahwa kelebihan rakaat, apa dilanjutkan dan sujud sahwi atau tahiyat dan sujud sahwi? Kalau sudah kelebihan, misalnya sholatnya isya, dia yakin ternyata kelebihan 5 rakaat, langsung dia duduk tasyahud, kemudian salam dan sujud sahwi setelahnya. Baik. Apa dan kalau makmum lihat imamnya salah, misalnya imamnya naik ke rakaat kelima, maka makmumnya menegur subhanallah, imamnya kadang mau kembali, maka pian tetap duduk, jangan ikut sama imam. Kalau kelebihan, kalau kurang ikut sama imam. Tapi kalau imamnya kelebihan, pian duduk, jangan ikut sama imam. Karena rakaat yang dia dirikan itu adalah rakaat yang batil. Maka kita duduk, ya. Dan imam kalau ditegur, maka dia kembali, ya, imam itu kembali. Dan makmum boleh menegur subhanallah, imamnya tidak kembali, boleh lagi ditegur lagi subhanallah, tidak apa-apa. Berdiri di waktu rakaat yang lebih itu nggak apa-apa, imam itu kembali.
Tetapi berbeda kalau kurang. Kalau kurang itu ketika imamnya sudah berdiri tegak, ya maka kita tidak boleh lagi menyuruh dia kembali. Maka imam ketika dia sudah berdiri tegak, ada makmumnya mengucapkan subhanallah, jangan kembali. Makmum mengeraskan lagi, tetap yang berdiri, jangan takutan. Ya langsung makmum pun juga ikut bersama imam, karena haram imam itu kembali. Tapi kalau rakaatnya lebih, maka imam itu harus kembali. Baik. Apa dan bagaimana cara iktidal yang sesuai sunnah? Cara iktidal yang sesuai sunnah, ya berdiri tegak. Ya, apakah bersedekap atau tidak bersedekap? Terjadi khilaf dalam masalah ini. Yang rajih insyaallah tidak bersedekap. Kapan waktu yang benar menyela-nyela jenggot? Tadi kita sudah jawab. Bagaimana kalau kita belum bisa meninggalkan bismillah ketika wudu, padahal sudah tahu bahwanya hadisnya lemah? Iya, berarti dia tidak yakin hadisnya lemah, ya. Maka kalau dia tidak yakin hadisnya lemah, ya silakan orang tersebut membaca bismillah. Kalau dia masih mantap bahwasanya hadisnya hadis yang hasan, maka silakan, tidak ada masalah. Baik. Bagaimana ibu hamil besar yang tidak kuat mengangkat kaki untuk membasuhnya dan menyela-nyelanya? Suaminya yang menyiramkan, ya suaminya yang membasuhkan, ya. Kalau sedang kada kau mengangkat kaki dan seterusnya, maka bisa dengan keran, ya air keran atau selang disiram kaki tersebut, atau mengambil gayung di keran kemudian disiram tanpa harus dia sela-sela, nggak apa-apa. Bagaimana kalau kita membasuh tangan dari ujung sampai siku tapi tidak membasuh telapak tangan? Tetap sah. Kiapa tangan dari ujung sampai siku, telapak tangannya terlewat ke Pak? Oh, di atas. Oh, depannya. Kada sah. Ya kalau di atasnya aja. Bah ini gaya wudu Bang. Baik. Apabila anggota tubuh palsu, misal kaki atau tangan, apa tetap wajib dibasuh dalam wudu? Tidak wajib. Kalau orang anggota wudu palsu, tangan atau kaki palsu, tidak wajib dibasuh. Apa benar setelah mandi jenabah tidak batal walau memegang kelamin saat mandi? Kalau mandi jenabahnya ya tidak batal, tetapi kalau Anda berwudu ketika sholat, Anda memegang, itu batal wudu Anda. Kalau mandi junub, selesai mandi junub, Anda memegang kelamin, maka batal wudu Anda, diulangi wudunya. Ya. Tapi kalau mandi junubnya tidak batal. Kalau Anda mandi junub, Anda pegang kelamin, kemudian tidak batal mandi junub Anda, terus saja mandi junub tersebut. Tapi kalau sholat, Anda memegang kelamin ketika mandi junub, di waktu tengah-tengah mandi junub, maka batal wudu Anda harus berwudu. Makanya membasuh kelamin itu sebelum kita berwudu, dibersihkan dulu. Ya, sebelum kita berwudu dibersihkan, baru kita berwudu, baru kita mandi. Dan berwudu di sini bukan seperti wudu dalam sholat, tapi wudu tersendiri. Nanti insya Allah ada pembahasannya dalam masalah tata cara mandi junub. Wallahu taala a'lam. Ulun kira cukup, ya, kita tutup dan satu lagi. Baik. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara membasuh kepala bagi perempuan yang memiliki rambut panjang? Barakallahu fikum. Kalau perempuan rambutnya panjang, maka cukup dia sampai ke tungkuk belakangnya saja, tungkuk belakangnya. Kalau seandainya dia teruskan ke belakangnya, itu tentu lebih bagus. Tapi kalau seandainya tidak bisa, misalnya sampai pantat misalnya, panjang rambutnya, maka cukup sampai tungkuk belakangnya sini, kemudian dia kembalikan. Atau dia sempurnakan sampai habis, itu tentu lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka cukup sampai tungkuk belakang sini, kemudian dia kembali. Tentu yang lebih afdal adalah semuanya diusap dan dikembalikan. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka cukup sampai tungkuk belakang kemudian dikembalikan, maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Baik. Itu saja yang perlu sampaikan. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.